Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Komunikasi dan Penyuluhan yang bertemakan Manajemen Pemberdayaan Penangkar Benih. Di sini kami kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Ayub Abdullah. Yang kedua, Azizah Yukananda. Yang ketiga, Rahayu Musfitasari. Yang keempat, Silva Salsabila. Satu, perencanaan pemberdayaan penangkar benih. Pemberdayaan kelompok tani diartikan sebagai proses atau langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mendorong, memotivasi, dan memperkuat kelembagaan kelompok tani dalam usaha memproduksi benih. Pemberdayaan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi, tujuan, dan perencanaan serta operasionalisasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha memproduksi benih. Pemberdayaan kelompok tani sebagai penangkar benih dapat meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan anggota-anggota kelompok tani yang bersangkutan. Upaya pemberdayaan dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah 1. Mengidentifikasi kelompok tani sebagai calon penangkar benih berdasarkan status dan luas kepemilikan lahan atau lahan sawah dan lahan kering, tingkat partisipasi dan tanggung jawab anggota kelompok tani. Yang kedua, menyamakan persepsi dan pemahaman para anggota kelompok bahwa usaha memproduksi benih dapat memberikan nilai tambah atau peningkatan pendapatan bagi mereka. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi potensi dan masalah serta analisis kebutuhan dalam usaha memproduksi benih meliputi aspek kesuburan lahan, ketersediaan air, dan ketersediaan prasarana. Yang keempat, penumbuhan dan penguatan kelembagaan produksi atau kelompok tani meliputi aspek struktur organisasi, sistem manajemen, peningkatan kemampuan tesis atau keterampilan melalui pelatihan atau bimbingan dalam aspek teknik budidaya, teknik pengelolaan, dan processing benih. Yang kelima, mengupayakan bantuan dan bimbingan untuk memperoleh pembiayaan atau permodalan bagi usaha produksi benih. Yang keenam, melakukan upaya-upaya pengembangan pemasaran di luar wilayah desa, kecamatan, dan kabupaten secara bertahap. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pemberdayaan penangkar benih. Setelah melakukan perencanaan, tahap selanjutnya yang dilakukan yaitu pelaksanaan pemberdayaan penangkar benih, di mana tahapannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu penentuan penangkar atau kelompok penangkar benih. Yang kedua, kriteria penangkar atau kelompok penangkar benih. Yang ketiga, ketentuan pelaksanaan pemberdayaan penangkar benih. Yang keempat, mekanisme usulan penangkar atau kelompok penangkar benih. Dan yang kelima, persiapan dan pelaksanaan pemberdayaan penangkar benih. Evaluasi pemberdayaan penangkar benih. Agar pelaksanaan kegiatan pemberdayaan penangkar benih dapat berjalan sesuai ketentuan, maka perlu dilakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pada tingkat pusat serta provinsi dan kabupaten atau kota yang mendapat alokasi kegiatan pemberdayaan penangkar benih. Pada tingkat pusat, dilaksanakan oleh tim pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang ditetapkan oleh Direktur Perbenihan, terdiri dari pejabat dan staf teknis lingkup Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan. Sedangkan pada tingkat provinsi, dilaksanakan oleh tim pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi, beranggotakan dari jajaran Dinas Pertanian Provinsi, UPTD BPS PTPH, UPTD Balai Benih, serta instansi terkait lainnya. Kemudian pada tingkat kabupaten atau kota, dilaksanakan oleh tim pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota, beranggotakan Kepala Bidang Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota, Kepala Cabang Dinas atau KCD, atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Kecamatan atau KUPTK, dan
Demikian presentasi dari kelompok 10 yang bertemakan manajemen pemberdayaan penangkar benih. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.